tamu-tamu VIP silakan duduk. Dokter nih. Gue nyanyi apa yang ulang lu yang ngelap? Gue tanya. Kan gue joget juga, gue kan backing vokal tadi. Oh, berarti. Kalau Dewi Persik nyanyi goyang-goyang suara tetap bagus. Lu goyang dikit suara pales lu. Oh, karena dia muter. Nanti kita kalau lihat dia nggak muter ya. Iya, karena muter. Muter ya. Iya. Pokoknya kalau mau lihat penampilan kita berempat, nanti di tanggal 21 Januari ya. Di mana? Oh iya. Di mana? Di mana? Di Villa Basofi. Iya. Tanggal 21. Gila Mbak Sofi di jam 10 sampai jam 5 sore. Ya. 21 Januari kan? 21 Januari. Ya, Villa Basofi. Ya, kita nanti akan datang ke sana ya. Gua akan datang Oke. ya, Villa Basofi. Dan Anwar akan konser tunggal di Trans TV tanggal 30 Februari. Jangan lupa nonton. Ya. Enggak ada tanggal 30 ah. Gak ada, aku udah janji, makasih. Lu gak ada ya? Makasih lu. Ya udah. Kirain Trans TV mau bikin panggung buat Anwar gitu, konser tunggal ya kan? Mungkin. Hari. Lu mau bikin konser? Mau. Yuk di belakang panggung. Hari ini luar biasa. Ya. Saya bener- dokter. Pasien ini benar-benar udah banyak banget dokter. Tadinya saya memang dokter spesialis untuk kandungan. Tapi Jadi saya hanya menerima untuk ibu-ibu saja. Tapi sekarang saya sudah mau beralih ke semua bidang saya boleh. maksudnya kayak apa tuh? Enggak, saya sekarang kan tadinya ke dokter Ke kandungan. dokter kandungan aja. Sekarang saya mau ke dokter umum. Oh, kok kenapa? Karena umumnya saya mau nerima yang pasien cantik-cantik. Saya mau terima. Nah, contoh saya periksa nih. Coba, ada bunyinya apa? Ya, kalau yang lain kan kita nanya sakitnya apa. Kalau kamu beda, rencana sakitnya kapan? Ada nggak? Mana pasiennya? Ya ada. Suster, kamu cek dong suster. Iya. Tadi saya udah cek, tapi memang belum ada yang datang dokter. Masa nggak ada yang datang? Emang belum ada yang belum ada yang datang karena memang kita baru praktek hari ini kan? Iya. Ya. Emang juga. Asik. Asik. Jangan. Kenapa? Nah, biasa acara komedi. Iya. Kalau jatuh, itu cedera. Enggak, soalnya Ya. aku tuh kalau udah lihat kalian bawanya pengen rebahan. Oh, berbahaya. Iya. Ini mau Apalagi lihat yang ini. Kalau yang ini bukan rebahan. Gimana? Bobo. silakan. duduk dulu Dokter, ya. ini salah satu pasien ya. Kebalik. Kebalik dong. Oh ya, duduk aja. Banyak banget obat-obatannya ya. Iya. Padahal belum tahu sakitnya apa ya. Iya. Enggak, ini obatnya, tapi tenang aja, obat-obat yang saya kasih tidak akan ditangkap polisi. Iya. Karena obat-obat saya Iya. sudah terbukti. Kalau yang dulu kan belum terbukti. Wah, kalau dulu saya ditangkap, Bu. Kalau sekarang tidak iya, akan. iya. Bukan ditangkep, Pak. Iya, apa? Digerebek. Cek dulu ya. Enggak begitu dong, tangannya masuk Oh sini. iya. Ya ini saya lagi pegel aja dulu, boleh kan? Gitu. Dimasukin boleh? Boleh satu aja, satu. Satu Enggak, boleh. saya orangnya pengen sekalian. Enggak usah sekalian, Pengen satu sekalian aja. biar cepet beres gitu ya, Bu. Suster, Kenapa? suster. Ya. Tolong boleh? Sebentar, maaf. Suster. Ini suster, kan laki-laki ada suster. Suster perawat. Tadinya saya mau pakai yang segini nggak boleh. Iya. Oke. Tolong boleh nggak? Ya. Langsung aja suntik. Ya. Suntik mati. Bisa nggak? Oke. Ini Tapi aku boleh milih jarumnya yang tumpul. boleh. Biar nggak sakit. Nah, ini biar nggak nggak ada. Kalau itu Aduh, aku sih aku udah paham banget. Iya. Ya, Bener-bener. nah kebetulan Jadi mau- dokter, ini salah satu pasien kita juga ini abis baru ngunjungin juga Ngunjungin siapa? sahabatnya yang kemarin ini sempat terbaring sakit dan sekarang iya. juga Masih pelan-pelan sih. ada pelan-pelan ada Progres, pemulihannya. sudah ada progres ya? Iya. Aku punya tayangannya dulu. coba Mana kita sus? lihat Tolong ya. sus, kasih lihat sus. Ini Bahaya. Indra Bekti dilarikan ke rumah sakit tepat pada hari ulang tahunnya karena mengalami pecah pembuluh darah di kepala sehingga mengakibatkan pendarahan otak. Indi Barens, sang sahabat pun tak kuasa menahan air mata melihat sang sahabat berbaring tak berdaya. Mau bilang minta doa aja. ya. Kok sepi? Jadi
Ini gimana sih? Mungkin kan kalau kronologis awal kan kita semua sudah sama-sama baca dan lihat ya. Sudah dijelaskan dari awal kronologinya dan sekarang perkembangan Bekti ini udah gimana sih? Gini Susi, Kok Susi, bukan Susi. suster. Bukan. Saya lebih nyaman. Soalnya kalau Susi itu jadi suster ini. Kan Oh namanya iya, kan oh iya. suster kan ya. Oke. Sebetulnya udah gak pengen ada sedih sih, gak pengen ada hal-hal yang membuat kita drop lagi gitu ya. Iya. Karena puji Tuhan alhamdulillah waktu Jumat kemarin sempat ke sana. Jauh banget progresnya dari tayangan yang pertama tuh, yang ada liputan yang pertama itu Kamis seminggu yang lalu. Kalau sekarang tuh progresnya udah jauh banget. Itu video operasi ya? Apa sih di operasi berbentuk apa sih teh? Kan Operasinya berbentuk apa maksudnya bukan gimana? itu katanya abis Dia kan ditindak. habis ada tindakan operasi. Ya, gitu. jadi kalau untuk teknis medisnya mungkin dari pihak Ya. rumah sakit ya, karena aku nggak berwenang untuk bisa memberitahu karena itu dari sisi tim medis kedokteran. Tapi pada intinya Bekti itu memang bukan jatuh Nggak terus gubrak gitu ya? bukan karena memang pada saat ditemukan Bekti lagi ke toilet lagi buang air besar dan memang waktu ditemukan itu udah dipanggil udah nggak keluar dari toilet, terus pas dilihat memang posisinya lagi terduduk di kloset dan tertidur gitu. Nah biasa kalau dipanggil kan ya kayak kita tahu deh kalau kita manggil Bekti ya gitu dia kan cepat responnya. Nah pada saat kemarin sudah tidak merespon tapi hanya terdengar suara orang tidur mendengkur jadi Ngorok. gitu. Nah itu udah dia udah nggak bangun langsung dilarikan ke rumah sakit pakai ambulans. Nah sebelum masuk ambulans tuh udah muntah-muntah. Sampai akhirnya dibawa ke IGD langsung dibawa ke Abdi Waluyo. Ini bukan karena jatuh ya? Bukan karena jatuh. Nah itu pun pada saat sampai di hari itu pada saat kejadian itu langsung ada tindakan operasi yang dilakukan. Tindakan yang pertama itu harus pasang aku lupa koil atau apa ya istilahnya. Jadi untuk menyumbat supaya tidak ada terjadi pecah pembuluh darah yang lain. Lalu yang kedua pasang selang untuk drainase. Jadi untuk menyedot cairan kepala yang masih ada di situ gitu loh. Nah pada saat hari Kamis setelah sehari sesudah kejadian Bekti sudah mulai siuman. Ya sebagai sahabat pasti ngenes ya. Kalau lihat orang terdekat kita harus ada di rumah sakit dengan kondisi yang kita nggak mau mengira bahwa itu bisa terjadi, tapi itu terjadi gitu dan melihat dia dengan banyak selang di mana-mana, infus ngenes ya, apalagi kita tahu bahwa Bekti nggak seperti itu gitu. Nah sampai akhirnya hari Jumat kemarin aku lihat udah nggak pakai selang, udah dicabut kecuali masih tersisa di kepala untuk drainase cairan di kepalanya sama ininya apa warna kulitnya juga udah nggak sepucat waktu sehari sesudah musibah gitu. Jadi ya Udah banyak perkembangan baik ya? ya udah mulai banyak perkembangan baik dan yang cuman mungkin yang masih perlu ada proses adalah ya mungkin kalau namanya juga kayak orang baru sadar kembali terus kan kena problemnya di area kepala. Jadi mungkin memang prosesnya juga tidak bisa langsung. Jadi ya kemarin ini yang terlihat respon ada dua arah. Cuman ya masih skip kalau bicara terus suka. Atau dia ingat apa, ya dia ingat apa gitu. Masih ups and down sih sebetulnya. Cuman ya paling tidak yang menyenangkan itu adalah bisa ngobrol. Meskipun kita mesti ngatur tracknya jangan kemana-mana dibalikin lagi gitu sih. Tendi, tapi kan selama kerja kan Bekti paling banyak sama Tendi nih, iya kan? Ya berapa tahun tuh? Iya, sampai hampir sekarang juga masih sering kerja bareng. Tapi siaran. sering ngeluh gak sih dia sakit kepala gitu sebenarnya? Ya mungkin karena memang ada capeknya barangkali ya. Memang penyakit langganan Bekti itu memang sering mengeluh pusing. Kalau dia udah capek gitu, pusing Tendi gitu. Kadang dia tiduran sini mungkin dia pikir aku sofa ya, mungkin terlihat empuk gitu kan ya dan tebal. Iya sih enggak dong. Gue baru ngomongin salah kalimat. Oh iya. Dia senderan terus pokoknya dia bilang pusing Tendi pusing. Nah cuman Bekti itu kalau udah di panggung, udah kerja dia lupa. Sampai di panggung tuh aku suka gini, lo tadi kayaknya sakit. Kita kan suka ada beberapa jeda waktu gitu untuk bisa colongan ngomong gitu. Terus dia bilang, no aku happy kalau lagi kerja. Tapi pas udah selesai dia balik backstage lagi terus dia tiduran lagi. Pusing Tendi, pusing. Apa makanannya? Bekti kalau makan gimana? Mungkin kurang istirahat juga kali ya, karena kan dia tuh kan seneng banget kerja. Ruben juga pasti tahu deh, dia kadang kalau udah kerja tuh udah gak lihat waktu. Kadang pulang ke rumah juga udah jam 1, setengah 2, dia istirahat cuma berapa jam, pagi dia mesti berangkat siaran radio lagi. Dan itu terus begitu ya, mungkin tuh berpengaruh. Mungkin badannya udah ngasih tahu nih, ini lo sakit nih gitu. Badannya udah ngasih sinyal. Kan kita biasa tahu ya bahwa pusing kayak, sakit perut kayak, gigi kayak apa kayak gitu. Dia nggak mikir. Makanan dia gimana teh? Makanan dia Dia sama pola dengan makannya. ya pola makan ya dia tuh kan seneng makan ya apa yang ada di Jadi apa yang dia aja? suka dia makan gitu.
Ya itu, tapi mungkin ya menurut aku tanpa bermaksud sok tahu gitu ya. Cuman ya paling tidak dia istirahatnya mungkin memang tidak terlalu Iya. ini. Oke, nah sekarang ini kita punya tayangan di mana momen Tendi saat menjenguk Bekti kemarin ini kita lihat. Oh ada ya? Ada. Nah, kalau berbicara tentang ya memori ya pasti sama Tendi banyak banget memorinya. Iya. Sehingga tadi pada saat ketemu sama Rafa aja nangis dia Dia ya. nangis loh. Jadi Bekti itu penglihatannya memang nggak jelas saat ini. kabur. Jadi kurang jelas, masih kabur gitu. Jadi kadang kalau misalnya aku kesana gitu, aku di pintu masuk ke ruangannya Bekti, aku nggak langsung masuk. Jadi aku ngeliat dulu sikonnya Bekti oke atau enggak. Di sampingnya tuh samping Bekti ada Dila. Pasti Dila istrinya akan bilang ada Tendi gitu. Terus dia gini, itu Tendi apa Jello? Dia tahu bahwa gue tuh mirip Jello. Nggak, Dia tahu, cuman kan kalau udah kena udara Jakarta jadi bantet ya. Jadi jelong. Iya kan gitu. Iya. Nah terus kalau Rafa tuh memang pengen banget untuk lihat Om Indah. Dari kecil, dari kecil kan kita barengan terus ya. Iya. Rafa memang dari dulu manggil Bekti tuh Om Indah. Dia kan gak bisa bilang R dulu, Iya. jadi Om Indah. Ma aku mau lihat Om Indah, dia bilang. Jadi ya udah aku bilang ya kalau bisa besok bisa, kalau enggak ya udah kita doain. Ternyata bisa masuk kan berdua. Terus aku bilang, Bekti lihat deh itu di pintu ada siapa gitu. Terus dia gini, aku nggak jelas Tendi liatnya. Oh ya pas udah deket aku bisikin, itu Rafa, aku gitu. Terus Rafa, dia pegang tangan Rafa, terus dia cium, terus dia nangis gitu. Mungkin memorinya inget waktu saat Iya, zaman dulu kita bareng-bareng gitu masih ada Rafa di program kita. Dulu kan sering banget Iya, gitu iya. sih. Dia inget aku nggak ya Raffi ya? Aku kan dia taunya aku tuh cowok setia. Oh gitu. pasti. Dia, Iya. takut aku kan bisa aja langsung kan. Iya, Ini iya, Raffi, iya, Bekti, ini Raffi. Nah, ini pasti justru- dia inget temen aku. Tapi justru sebenarnya kalau aku ngelihat perkembangan Bekti itu ya dari Tendi gitu ya. Karena biar bagaimanapun juga ya Tendi pasti akan memberikan informasi yang dimana ya segala perkembangan baik dari Bekti itu pasti Iya. untuk kita semua yang ikut mendoakan gitu. Itu kayak seneng gitu Tendi. Iya. Sama ini loh Susi, supaya Susi Susan sekarang. Kan suster Sana, ini. suster sana, Oh, Susan sana. Susan. Kalau Susi kan suster sini. Iya, iya. Susan, suster sana. Sama ini loh, supaya media-media yang lain tuh nggak bikin berita yang Betul, simpang siur. iya, Karena iya. minggu Penting lalu juga kan informasi itu penting. sempat ada berita yang nggak enak gitu. Jadi ya sekaligus memberikan jawaban buat orang-orang yang bertanya keberadaan Bekti, sama supaya orang-orang ini nggak memberikan informasi yang ngaco gitu sih Ben. Nah ini ada foto postingan Tendi yang menarik perhatian netizen. Coba kita lihat ya. Mana? Oh gue tahu nih. Postingan Indie Barens yang menjadi sorotan warga. Oh ini. Emang kenapa kalau gue bikin tanda tanya? Masalah. Dari dulu kayaknya story lu juga aneh-aneh juga banyak ya. Iya, kenapa ini mesti di highlights banget gitu? Iya. Kalau gue bikin Sampai yang Tendi di dalam mobil. Nah, itu padahal juga postingan lama kan Tendi? Itu kacau banget sih, maksudnya ini waktu pas tanggal 1 ini ya, kan kita sekeluarga quartet group ini kan liburan gitu. Itu belum pernah gue ngerasain liburan terenggak enak itu adalah saat itu. Karena kan hati di Jakarta ngebayangin Bekti terus takut banget terima telepon, iya, takut iya. ada WhatsApp, ada bunyi. Ngebayangin takut ada hal-hal yang gue nggak bisa kabar siap nggak terima enak gitu. gitu ya. Cuma kalau ada duit masuk gue pasti hafal nih, Hafal. ringernya beda. Gue ringernya beda. Terus sampai waktu itu di tag orang, dikirim ke aku gitu bahwa disampaikan bahwa nih Tendi bikin postingan ini ya. Pernah gue di TikTok, tapi itu bulan November. Iya. Yang gue bilang kalau orang baik bla 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 apalah gitu. Iya, iya. Itu sama netizen yang budiman dan rupawan ini dijahit seolah-olah gue menyindir orang-orang tertentu gitu, kan kacau banget. Jadi malah ayam. Jadi malah jadi malah merusak situasi ya Tendi. Kita kayak ibu-ibu lagi jemput anak sekolah ya. Apa? Ini Gua mau maksudnya, apa? yang ini Gua mau Pak. apa? Iya. Ini nggak ada maksud apa-apa tadi postingan tadi, Mak. Yang tanda tanya itu aja. kan bisa aja tanda tanya ini makan kapan nih, bisa juga. Aduh hujan apa enggak nih, kan bisa Honor juga. kapan nih masuk? Iya gitu. Ini apa kan Iya juga. Banyak. tanda tanya kan. Oke, tapi kalau tanggapan Tendi nih, ini kan ramai juga mengenai soal penggalangan dana. Ya. Nah, itu gimana sih Teh? Ya kalau kondisi itu nggak pernah aku tuh membuat statement bahwa setuju atau tidak setuju. Karena balik lagi kalau bicara soal penggalangan dana yang dilakukan oleh keluarga, oleh Dila,
itu kan udah bukan ranahnya aku, Iya, iya. udah bukan haknya aku untuk utak-atik. Dan kita kan nggak tahu urusan dapur orang, kita kan nggak tahu masalah yang mesti dihadapi sama keluarga tertentu gitu. Dan ini berlaku buat siapa aja ya menurut aku ya. Dan memang pada saat situasi itu terjadi kan semua tuh kayaknya wah bombardir komen-komen netizen dan lain sebagainya. Aku cuma mikir gini, kalau seandainya musibah itu terjadi sama kita, terus kita disudutkan oleh banyak pernyataan dari orang luar, apa rasanya kan nggak enak kan. Jadi menurut aku kalau misalnya mau bantu ya silakan bantu, kalau enggak jangan bikin hal yang nggak seru gitu. Jadi intinya aku nggak pernah menyampaikan setuju atau nggak setuju karena itu kan udah bukan wilayah aku yang mesti aku utak-atik gitu loh. Iya, apalagi kan yang menjalani kehidupan mereka ya, jadi pasti mereka yang tahu gitu. Ya, intinya mah kalau temen mau bantu mah dengan senang hati. Benar, pasti kan, benar. walaupun dalam keadaan susah perlu dibantu ya kita bantu. Makasih loh udah bantu ya. Iya dong. Ben bantu ya. Pasti iya. Raffi juga makasih udah bantu. Iya. Kalau gue belum lagi nih. Iya. Ya kan dengan kita doa juga udah bantu, bener nggak? Udah senang, iya. Karena memang kalau sekarang ini ya perkembangan dari Bekti itu ya sangat kita harapkan banget terus berkembang gitu Iya, ya. iya. Amin. Dan mudah-mudahan bisa Ada kembali. progres yang terus dan bisa pindah ke ruang rawat biasa. Iya, dan iya. segera pulang ke rumah. Betul. Jadi bisa kalau bisa udah langsung segera pulang ke rumah deh ya. Iya, iya. Jadi Bu Oke. Indi, Udah ya? saya kasih obatnya ini. Ya. Ini obat saya. Kira-kira Iya. nanti reaksi di saya apa, Nah, Pak? nanti saat Bu Indi minum obat ini, Bu Indi akan merasa set coba lihat ke depan seperti Yuni Sara. Nanti Udah. Mau gua. bagaimana? Mau nggak Bu Indi? Nanti kalau gua minum jadi Yunisar ntar gua dicium-cium nggak mau. Males banget gua. Jadi Bu Indi mau atau nggak nih? Nggak mau? Iya. Kita coba dulu ya, Ya. Pak. Iya, iya. Oke, kasih Saya lagi. Oke. coba dulu ya. Ya, aku coba dulu. Sekarang atau Ah, Tuh. cari yang muda Pasien dong, kita Pak. pasien kita mah banyak aja ceritanya, Cari Pak. sekarang pasien yang muda. Tadi kan yang ibu-ibu. Kalau ketemu ibu-ibu saya agak sawan. Coba bicara yang muda dong. Ya kan saya nggak bisa pilih. Halo. Ya, silakan duduk, silakan duduk. Halo, apa kabar? Ya. Sehat ya? Sehat dok. Halo. Halo, ya. Sarang satu ya, Dok? Kok pasti seorang satu gimana? Iya, kan, Pak. Tanya yang sakit yang Iya, mana? yang sakit yang mana? Bebek sakit bebek. Bebek. Bebek sakit. 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 Kenapa sih? Lu Coba kayak dokter, pengen- coba. lu kayak pengen banget nempel. Kamu biasa aja. Bukan, maksudnya tadi aku mau kayak gitu tapi keduluan dia, Dok. Jadi gini dok, aduh. Oke nih. Iya. Emang gitu. Penyakitnya itu emang nempel-nempel. Kalau Jadi saya dia sering nempel-nempel gitu. kebetulan kamu sakitnya apa sih keluhannya? Aku capek banget. Aku kayak Kamu harus disuntik kurang. vitamin C, cinta. Aku udah dapet cinta dari dia sih. Nah, gimana suntikan aku? Mantap kan? Ini, sekarang kamu yang, coba kamu kerja dong, ini sakit juga. Silakan duduk. Nah, Kalau kamu sakit nggak? Aku nemenin bebek kesini. Dia kan lagi Saya banyak sakit aktivitas. aja ya, suntik ya. orang sakit jangan dipaksa sakit. Vitamin C kan nggak mesti kita Boleh, boleh. sakit. Vitamin C boleh deh, vitamin C deh. C-nya apa kalau boleh tahu ya? Apa? C-nya apa? Cinta. Tenang. Bagaimana? Wah sembuh. Nah, iya kan? Bener ya? Kok bisa sih? Iya. Kok bisa ya kamu ya? Ini memang kebetulan Dok, Iya. yang ini yang saya ingin tanyakan sama pasien ini biar saya itu ya, rahasia kalian ini menjaga kesehatan di tengah kesibukan nih apa ini kayaknya vitamin yang kita berikan nggak mesti terlalu banyak ya. Ini Adipati pemain syuting film kan? Oh, bintang top dokter. Iya, saya tahu film-filmnya bagus. Ya. Gimana biar kamu bugar terus ini? Ya banyak minum vitamin ya kan. Makanya nggak terlalu banyak kan butuhnya kan. Iya. Sama istirahat yang cukup. Terus tidur yang cukup ya kan. Sama. Iya kan tidur yang cukup. Iya kan? Kenapa nengok ke dia? Kalau kamu Emang paling cepet banget lo ya bisa. kan. Kalau kamu gimana? Kalau aku jaga. Oh, Bapak. Kayaknya kurang deh dok. Kamu Kayaknya kurang? kurang deh, iya kayak kurang deh. ada ini nggak? Lu udah cek HB belum lu?
Dikit-dikit dia jatuh, dikit dia jatuh. Hah? Oh, berarti kalian tidur yang cukup. Pantesan kalau syuting itu udah pasti harus dalam kondisi yang pulih ya. Iya, pokoknya perlu stamina yang ekstra. Ya selain istirahat yang cukup, terus kita juga harus olahraga. Itu penting banget. Tapi paling penting itu memang selain isi tenaga, isi makan, isi dompet. Itu paling penting. Itu kalau dompet kita nggak tebal, terkadang itu kepala kita pusing dengan sendiri. Ya. Maaf Bu. Ini pasien Ibu Alfa ya. Sama Ini sakit ya? anaknya Anwar. Anaknya saya Anwar. Langsung periksa aja. Dokter, langsung kita periksa. tidak pernah menangani azab. Lo bukan. Ayo, segera kamu langsung kita cek dulu. Kamu langsung tidur aja, langsung tidur. Untung Tendi nih, untung aja Tendi tadi Tendi udah main duduk aja. Ya. Keluhannya apa? Dek. Aku gatal-gatal pas kujur tubuh Pak, aku ini tiap dikasih malam. obat apaan anak saya? Habis berobat 5 hari malah alergi. Apa? Alergi. Kenapa Dari ya? salep yang kemarin. Iya, yang Bapak kasih. Saya pakai tiap hari tuh, tiap Dipakai pagi. di mana? Di semua kujur tubuh. Tapi maaf ya, suster, kalau ini saya lihat dia bukan sakit di fisik, Tapi sakit di jiwanya deh. Itu kamu kasih ke situ. Iya semuanya, Mak. Kamu taruh di muka semua. Iya. Itu tuh salep bukan buat kamu loh. Hah, buat siapa? Itu buat selangkangan komodo. Gatal. Aku baru makan sebentar kan. Takutnya kan ledes. Iya, langsung gatal panas gitu. Kamu kasih tahu Oh, dong. itu salah. Gimana dong bertanggung jawab ini mel praktek Maaf nih. ya, ini bukan kesalahan sama kita loh, ini kesalahan pasiennya sendiri. Jadi Iya, jangan makanya jangan bilang, kapok. dokter, maaf, anak saya lempengan ini bius mati aja nggak apa-apa deh. Ya. Kalau seandainya anak ibu sakit kemarin ngomong, kita kasih tahu. Orang dia nggak ngomong bukan dia, ya makanya kita kasih yang lain. Mama bilang kan aku yang sakit. Saya tanya, kamu sakit nggak? Sakit. Oh, kamu sakit. Ya makanya kan saya tanya, kamu sakit nggak? Iya. Dia bilang enggak. Iya. Kamu sakit nggak? Enggak. Katanya sekong, tapi katanya gitu. Aku nggak mau sih, aku mau minta pertanggungjawaban Oh ya iya, kalau aku rusak. ada itu aja. Ya, ya. Minum obat, kau minum obatnya dulu. Ini obat. Udah kasih ramuannya aja dulu. Minum dulu. Itu apa bener obatnya? Mau sembuh nggak? Mau. Mau sembuh nggak? Supaya kamu nggak gini lagi. Pegang. Udah, ntar sembuh habis ini sembuh. Tapi beneran sembuh kan, Ma? Ya, sembuh. Enggak, Mama, dengerin. Mama, nggak aku boleh juga gitu sakit, sama Ma. orang tua. Nggak boleh, Ayo, durhaka ntar. nggak boleh lama Ayo, Itu minum. apa? Obat. Ini obat. Masa obatnya begitu? Ngilangin jerawatnya. Ayo minum, minum. Kapsul. Ayo maaf, kita periksa di tempat lain aja. Ini kayaknya udah nggak apa lagi. Kita saya periksa di tempat lain. Gimana dong?